saya yakin ya sampai dengan hari ini kita masih bisa belajar begini, bisa bisa hidup tenang lah gitu. Itu karena masih banyak orang-orang yang soleh dan solehah, ya, orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita nggak diperhatikan yang begitu, ya. Yang melakukan seperti itu kita anggap nggak punya nilai gitu. Padahal mereka itulah yang menjadi penyelamat bangsa ini gitu, ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang seperti itu, ya. Di Jakarta ini ada kawan saya dan termasuk dulu santri saya waktu saya mengajar di Al-Awabin. Dia tuh sudah selesai S3-nya, doktor, dan sudah banyak hasil karya tulisnya, karangannya itu banyak. Udah populer, udah emang sukses banget gitu. Orangnya baik, ikhlas, jujur dan sebagainya. Soleh banget lah gitu, walaupun sudah mencapai kesuksesan seperti itu. Nah itu punya rumah nggak lebar, ya kira-kira hanya 100-200 meter lah dari warisan orang tuanya. Itu dia nampung santri. Saya tanya berapa orang yang tampung? Ya ada 200 lebih, 200 orang lebih, gratis. Cuman sekolahnya di luar, tinggalnya di situ, makan ya dicari sendiri. Itu ada yang memikirkan seperti itu gitu. Padahal kalau lihat kesuksesannya dia sebenarnya sudah tinggal enaknya doang gitu. Dan dia dosen, ya profesor, doktor. Tapi masih ada yang mau melakukan itu gitu. Masih muda, ya santri saya dulu. Waktu di aliyahnya saya ngajar dia. Kita bersyukur masih banyak orang seperti itu. Tapi nggak dilirik biasanya. Nggak dilirik oleh banyak orang gitu. Bahkan kadang-kadang dianggap aneh. Kenapa kamu kan udah doktor, nggak keren gitu lah. Dan Allah membuktikan intan surullah yansurkum. Jika kamu memikirkan tentang umat ini, nanti Allah akan menolong kamu. Itu rumah yang kecil itu ya dia biasa-biasa aja gitu. Sampai akhirnya banyak santrinya dan sudah banyak yang berhasil juga. Tahu-tahu ada orang nawarin tanah 4.000 meter diwakafkan untuk dia karena melihat tempatnya nggak gede. Akhirnya ya diterima lah, syukur gitu. Terus saya pengen tahu, dan tempatnya bagus di daerah Sawangan sana. Saya lihat bener. Bahkan tempat itu sudah ada bangunan joglonya gitu buat istirahat. Saya datang ke sana, saya lihat Masya Allah perjuangannya luar biasa. Jadi sekarang sudah mulai ada kegiatan di situ, teman belum ditempatin oleh santri karena masih dipersiapkan untuk kamar-kamar santri dan sebagainya. Tapi bangunannya sudah ada beberapa bangunan. Dan kelihatannya berencana banget gitu. Saya bingung, dia dari mana duitnya gitu. Bisa lagi ngecor kemarin saya waktu itu. Ya, ada kolam ikannya gede. Kalau orang ke situ ya tinggal mancing aja. Kalau memang hobi mancing. Ya dia sih, ya namanya kiai, Masya Allah. Nah ini kenyataan seperti ini kita bersyukur gitu. Ya, bahwa di negara kita masih banyak orang-orang yang melakukannya gitu. Kalau di Jakarta, di sekitar Jakarta ada orang begitu, apalagi daerah. Ya, kalau daerah jangan dikata lagi deh. Ya ilmunya, duitnya, tanahnya, keluarganya semua menjadi untuk diserahkan bagi kepentingan perjuangan atau lillahi kalimatillah ini. Ya. Dan rata-rata orang-orang yang mukhlisin,
ya tidak mencari sesuatu kecuali ridho Allah tadi gitu. Saya kemarin ke Eretan, daerah dekat Cikampek lewat gitu. Teman saya dulu di Madinah, ke Mesirnya juga sama-sama, dia udah S2. Lebih tua karena kakak kelas saya. Dia diserahin pesantren, udah 17 tahun diwakafin orang sebenarnya. Ada masjidnya, pokoknya udah jadi, terus dia kembangkan sampai 17 tahun, tahu-tahu dijual sama yang makaf. Dijual, dia harus keluar, orang dia dijual, udah 17 tahun ditongkrongin. Tapi nggak marah, nggak kesel, nggak dendam, nggak apa gitu. Karena dia pikir itu sudah kehendak Allah gitu. Akhirnya dia sudah ada persiapan rumahnya, Allah yang atur lah. Dia beli tanah kira-kira 2 kilometer dari lokasi itu di pinggir jalan. Kalau pesantren yang 17 tahun itu di sebelah kiri, dia sebelah kanan gitu. Saya penasaran, pengen lihat, pengen silaturahmi sekalian. Itu Masya Allah, walaupun dizalimin begitu, ya ternyata ya Allah memberikan yang lebih baik lah gitu. Ya. Dia bisa bangun pesantren, ada 2 hektar lebih tanahnya di pinggir jalan. Karena sawah, jadi harus nguruk. Nguruknya aja 1000 meter, 1000 truk lebih. Sudah habis 3 miliar katanya. Tapi alhamdulillah, masjidnya ada yang bangun 1 orang katanya. Bangunan masjid itu. Terus bangunan lokal untuk kamar. Beliau senyum aja. Menerima kita juga namanya kawan dekat gitu. Cuman saya kagum gitu, kalau orang tuh masih ada yang seperti itu di masyarakat kita gitu. Dan dia nggak minta apa-apa, artinya nggak gembar-gembor gitu, minta dibantu juga enggak. Ya jalan kayak air aja gitu mengalir.